Mas mulai dong sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak sekalian, kelas 8, kita bertemu lagi pada pembelajaran IPS bab 1 pada hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Agustus tahun 2021. Semuanya semoga sehat selalu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan ketua kelas disiapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Seperti biasa anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita tadarus Al-Quran. Sekarang suratnya yang pendek saja. Surat An-Nas. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, saya sekarang ingin mengabsen siapa saja yang sudah masuk. Mas Egi, Hadir. Mbak Rahayu, Hadir, Pak. Mbak Trianti, Hadir. Mbak Melani, Pak. Mbak Istiqomah, Hadir, Pak. Mbak Siti Aulia, Hadir, Pak. Mbak Aliana, Hadir. Mbak Alivia Wijayanti, Hadir, Pak. Mas Dimas, Hadir. Mbak Nurul Sabila. Hadir, Pak. Ya, ini yang baru hadir Mas Aji sama Mas Dama belum masuk ya. Anak-anakku sekalian, meskipun sekarang ini masih masa pandemi dan kita melaksanakan pembelajaran secara daring, tetap semangat ya. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah. Kalaupun kalian keluar rumah, kalian usahakan atau wajib membawa masker. Lebih baik lagi memakai masker yang double. Kemudian jangan lupa memakai atau membawa hand sanitizer. Kemudian kalau keluar rumah jangan memegang apapun yang ada di tempat umum ya. Pada pertemuan yang lalu
kita sudah mempelajari materi letak posisi silang ASEAN dan letak astronomis ASEAN. Coba siapa yang masih ingat dengan letak astronomis? Siapa yang bisa? Oke, Mas Egi, apa Mas Egi? Letak astronomis yaitu sebagai letak suatu wilayah yang berdasarkan pada koordinat garis lintang dan garis bujur. Ya, terima kasih Mas Egi. Ada lagi yang bisa mengartikan apa itu letak astronomis? Ya ada Pak. Siapa ini? Saya. Oh ya, Mbak Melani, silakan Mbak Melani. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Terima kasih Mbak Melani. Baik anak-anakku sekalian, letak astronomis itu mempunyai keuntungan bagi negara-negara ASEAN. Ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Apa keuntungan letak astronomis negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi? Coba Mbak Alivia Wijayanti. Keuntungan letak astronomis ASEAN dalam bidang ekonomi yaitu juga bisa berdampak dari letak geografis di ASEAN. Karena iklim ASEAN tropis, maka sinar matahari akan terus menyinari negara-negara ASEAN. Nah, hal ini dimanfaatkan penduduk untuk bertani dan bercocok tanam, sehingga sektor ekonomi negara ASEAN banyak berfokus di bidang pertanian. Terima kasih Mbak Melani, salah satunya berfokus dalam bidang pertanian. Ada lagi keuntungan letak astronomis dalam bidang sosial budaya. Adakah yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa mengartikan? Siapa? Siapa ini? Mbak Rahayu, silakan. Keuntungan letak astronomis ASEAN dalam bidang sosial budaya adalah negara-negara kawasan Asia Tenggara memiliki keragaman budaya yang cukup banyak termasuk Indonesia. Kekayaan kultur di ASEAN tidak terlepas dari kebudayaan yang terletak di sekitarnya. Kebudayaan ini melakukan proses asimilasi dan sebagai hasilnya ASEAN mempunyai kebudayaan lain yang khas serta beragam. Ada beberapa keuntungan posisi silang ASEAN, antara lain di bidang ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam. Yang menjadi pertanyaan sekarang, keuntungan posisi silang ASEAN dalam bidang ekonomi itu apa? Yang baru sampai, Mas Dama, apa Mas Dama? Proses ekspor mudah. Ya. Impor mudah. Proses impor mudah dikarenakan ASEAN menjadi pusat pelayanan dan perdagangan internasional. ASEAN menjadi titik persilangan perekonomian negara maju dan berkembang yang menyebabkan mudahnya pemasaran produk di ASEAN. Terima kasih Mas Dama. Tadi keuntungan ekonomi dari posisi silang. Ada yang lain. Coba Mbak Aliana. Membantu perekonomian masyarakat. Banyak orang berkebangsaan asing yang berlayar dan lantas singgah di Indonesia. Keberadaan mereka itu menambah penghasilan masyarakat sekitar yang berdagang di sekitarnya pelabuhan dan menyediakan persewaan tempat singgah. Terima kasih Mbak Aliana. Keuntungan posisi silang ASEAN dalam bidang sosial budaya. Tadi diterangkan oleh Mbak Aliana itu bidang ekonomi. Sekarang sosial budaya. Mbak Nurul, coba. Kemajuan di bidang sosial budaya, bangsa asing mempengaruhi sosial budaya di ASEAN menjadi lebih maju lagi. Pengaruh bangsa asing pada kemajuan ASEAN misalnya pada penguasaan dan berkembangnya iptek. Selain itu, akulturasi budaya membuat masyarakat dinamis dengan pengetahuan mode pakaian maupun gaya hidup yang sedang populer. Demikian pula penggunaan bahasa-bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan masyarakat.
Terima kasih Mbak Nurul. Keuntungan posisi silang ASEAN dalam sumber daya alam itu juga ada. Siapa yang belum kebagian menjawab ini tadi? Oh ya, Mbak Trianti, silakan Mbak Trianti. ASEAN memiliki banyak sumber daya alam. Berlalunya angin muson di wilayah ASEAN berdampak pada iklim. Iklim tropis di ASEAN ideal. Terima kasih Mbak Trianti. Keuntungan posisi silang ASEAN tadi banyak sumber daya alam. Adakah lagi itu? Ada Pak, saya. Oh ya, Mbak Istiqomah, coba Mbak Istiqomah. ASEAN memiliki banyak ikan dan biota laut. Arus lintas ASEAN yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju ke Samudra Hindia menyebabkan perairan ASEAN menjadi hangat karena adanya proses upwelling. Perairan yang hangat sangat disukai oleh nutrien ikan dan biota laut. Terima kasih anak-anak yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang posisi silang negara-negara ASEAN dan letak astronomis ASEAN. Anak-anakku sekalian, tetap semangat dan fokus dalam pembelajaran supaya mendapat hasil yang terbaik. 1 tahun lagi kalian ya naik kelas 9, kemudian kalian juga akan lulus dari SMP Muhammadiyah Salatiga. Sekarang saya ingin menayangkan bola bumi wilayah ASEAN dan link wilayah ASEAN. Sebentar. Apakah sudah kelihatan? Belum. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Ya. Silahkan ini ya, alamat link dan globe. Silahkan saya beri waktu 2 menit. Link yang sudah saya bagikan dan kalian pelajari tadi malam, globe dan link-link materi hari ini. Silahkan saya beri waktu 2 menit. Ya. Cukup anak-anak? Tadi kalian sudah mengamati globe dan sudah membaca link-link. Hari ini juga kalian juga baca, tadi malam juga sudah membaca. Setelah kalian mengamati bola bumi dan memahami artikel, jelaskan apa yang dimaksud dengan iklim. Mbak Trianti. Iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Iklim, kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Misalkan itu 30 tahun. Coba sebutkan iklim yang ada di bumi ini, Mbak Siti. Tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Ada tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Tropis itu berada di daerah Khatulistiwa, 0 sampai 23,5 derajat lintang utara ataupun lintang selatan. Kemudian ada lagi subtropis, 23 sampai 66. Kemudian ada lagi sedang. Kemudian yang terakhir adalah iklim kutub atau iklim dingin. Ya. Coba sebutkan negara mana saja yang mempunyai iklim tropis. Mas Aji sudah berangkat apa belum nih ya? Sudah masuk apa belum ya? Yang tadi, oke, belum masuk Mas Aji. Sekarang silahkan jawab Mas Dama. Apa Mas Dama? Indonesia, Thailand, Myanmar, Malaysia, Singapura, Vietnam,
Kamboja, Brunei Darussalam, dan Filipina. Betul, itu merupakan negara-negara yang beriklim tropis yang berada di ASEAN. Kemudian, anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari materi yang pertama, iklim negara ASEAN yang sudah diartikan oleh Mbak Trianti tadi. Kemudian yang kedua, keunggulan iklim ASEAN. Kegiatan pembelajaran hari ini diskusi dan penugasan. Penilaiannya, penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Sekarang simak baik-baik, saya ingin menampilkan PowerPoint saya, ini nanti sebagai bahan diskusi. Dari awal, iklim negara-negara ASEAN dan keunggulan iklim ASEAN. PPT saya sudah kelihatan? Sampun. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah mengamati peta negara-negara ASEAN dan melihat tayangan video di YouTube tentang iklim di negara-negara ASEAN, peserta didik dapat menganalisis iklim negara-negara ASEAN dan pengaruhnya terhadap karakteristik sosial budaya dengan tepat dan kritis. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati peta negara-negara ASEAN dan melihat tayangan video YouTube tentang iklim negara-negara ASEAN, peserta didik dapat menganalisis keunggulan iklim ASEAN dan pengaruhnya terhadap karakteristik sosial budaya dengan tepat dan kritis. Tujuan yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi dalam kegiatan presentasi tentang iklim dan keunggulan iklim ASEAN dan pengaruhnya terhadap karakteristik sosial budaya dengan tepat untuk membangun mandiri dan bergotong royong. Itu tujuan pembelajarannya. Yang selanjutnya, pembagian iklim dunia. Dilihat, ini ada globe, yang tengah ini merupakan iklim tropis. 0 sampai 23 derajat, 23,5 derajat lintang utara sampai 0,23 derajat 0,5 lintang selatan. Kemudian semakin ke utara atau semakin ke selatan yang hijau itu iklimnya subtropis. Wilayah dengan iklim ini biasanya memiliki suhu yang sangat tinggi saat musim panas, namun akan menjadi sejuk saat musim dingin. Hari-hari ini habis Lebaran Haji atau pas Lebaran Haji, salah satu wilayahnya adalah Arab Saudi. Di sana suhu itu kalau pas musim seperti ini bisa sampai 40 derajat Celcius. Bahkan ada yang pernah 50 derajat Celcius. Ada pengalaman dari jamaah haji Indonesia memakai sandal jepit, kemudian jalan di jalan aspal, sandalnya itu tidak bisa diambil karena aspalnya meleleh. Kemudian yang warna biru itu iklim sedang. Ini di daerah Eropa atau Amerika bagian utara, kemudian Amerika Selatan. Kemudian ada juga New Zealand. Musimnya ada panas, ada dingin, gugur, dan semi. Kemudian yang warna kekuningan ini adalah iklim kutub. Di kutub utara sendiri hanya mengalami 1 kali matahari terbit dan terbenam setiap tahun, yakni equinox bulan Maret dan equinox bulan September, di mana matahari berada di garis khatulistiwa. Bahkan bisa 6 bulan itu gelap, kemudian 6 bulan ada sinar matahari. Itu di daerah kutub utara. Selanjutnya, saya stop screen.
Sekarang saya ingin menampilkan video. Coba kalian nanti disimak baik-baik. Kemudian itu sebagai bahan diskusi. Simak baik-baik ya. Sebelum kita membahas tentang iklim di Asia Tenggara, kita harus tahu apa itu pengertian iklim kelihatan? dan apa itu pengertian cuaca. Sudah, Pak. Iklim Ya. adalah suatu keadaan Kelihatan. rata-rata udara dari suatu daerah yang relatif luas dan dalam jangka waktu yang lama, kurang lebih 30 tahun. Sedangkan cuaca adalah suatu keadaan udara yang terjadi di suatu wilayah dengan cakupan sempit dan dalam waktu yang pendek. Itu tadi adalah pengertian iklim dan pengertian cuaca. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang iklim matahari, di mana iklim matahari didasarkan pada banyak sedikitnya sinar matahari oleh suatu daerah dan dipengaruhi oleh besar kecilnya garis lintang. Daerah yang memiliki garis lintang semakin besar, maka akan sedikit sinar matahari yang diterimanya. Begitupun sebaliknya. Oke, ya, sekarang kita lihat iklim tropis. Nah, iklim tropis adalah daerah yang terletak atau daerah yang memiliki garis lintang 0 sampai 23,5 lintang utara dan 0 sampai 23,5 lintang selatan. Daerah ini beriklim tropis. Contoh negaranya adalah di kawasan Asia Tenggara, Amerika Tengah. 2. Iklim subtropis. Iklim subtropis ini adalah wilayah atau kawasan yang memiliki garis lintang 23,5 lintang utara sampai 40 derajat lintang utara, 23,5 lintang selatan, dan 35 lintang selatan. Untuk negaranya antara lain Kanada, Taiwan, Australia, Inggris. Ketiga, iklim sedang. Iklim sedang adalah suatu kawasan atau daerah yang memiliki garis lintang 40 derajat lintang utara sampai 60,5 lintang utara dan 35 derajat lintang selatan sampai 66,5 lintang selatan. Contoh negaranya adalah Jepang, Amerika Serikat, Cina, Rusia bagian selatan. Lanjut, iklim dingin. Ya, iklim dingin adalah daerah atau kawasan yang terletak atau memiliki garis lintang 60,5 lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Contohnya adalah Rusia bagian utara, Swedia, Norwegia. Jadi iklim tropis ya memiliki curah hujan yang lebih banyak atau lebih besar dibanding dengan iklim yang lainnya. Begitu juga subtropis akan lebih besar dibanding dengan iklim sedang dan iklim dingin. Demikian tadi kita sudah membahas tentang pembagian iklim matahari. Baiklah, setelah kita memilih negara Asia Tenggara, silahkan diperhatikan satu persatu. Sekarang kita lanjut untuk mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan masyarakat yang tinggal di daerah beriklim tropis.
Ya, berikut ini contoh kelebihan masyarakat dan kekurangan masyarakat yang tinggal di daerah tropis. 1. Suhu udara tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Yang kedua, curah hujan sangat tinggi sehingga cocok untuk pertanian. 3. Cahaya matahari bersinar sepanjang tahun sehingga tanaman bisa tumbuh dengan baik. Yang keempat, tidak terjadi badai atau angin topan seperti pada daerah yang beriklim sedang atau subtropis. Yang kelima, adanya flora dan fauna yang beraneka ragam. Lanjut, kekurangan masyarakat yang tinggal di daerah tropis adalah 1. Masyarakat menjadi malas karena semua sumber daya sudah tersedia. Yang kedua, suhu udara yang terik dan panas pada siang matahari membuat masyarakat sulit beraktivitas pada siang hari. 3. Sering terjadi kebakaran hutan karena udara pada siang hari sangat panas. 4. Pada musim hujan sering terjadi bencana, misalnya banjir dan tanah longsor. 5. Pada musim kemarau sering terjadi kekeringan yang panjang sehingga banyak sawah yang gagal panen. Oke. Demikian tadi kita sudah membahas tentang keunggulan iklim tropis di wilayah negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sebelum kita membahas tentang iklim di Asia Tenggara. Terima kasih anak-anak. Tadi sudah membaca link, kemudian saya menayangkan PPT, kemudian ada YouTube. Sekarang saya ingin membagi kelompok menjadi 3 bagian. Yang pertama kelompok 1, Mbak Triyanti, Mas Aji, Mbak Alivia Wijayanti. Kelompok yang kedua, Mbak Aliana, Mas Dimas, Mbak Istiqomah, Mbak Siti Aulia. Kemudian kelompok 3, Mbak Nurul, Mas Dama, Mas Egi, sama Mbak Rahayu. Coba kalian mencari informasi dari artikel link yang saya bagikan tadi. Setelah itu, kalian cermati pertanyaan berikut ini. 1. Apa pengaruh iklim negara-negara ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan budaya? Kemudian yang kedua, apa pengaruh keunggulan iklim ASEAN terhadap kehidupan manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya? Silahkan, saya beri waktu 1 menit, kalian membaca, kemudian didiskusikan. Ini linknya yang sudah saya bagikan kemarin. Saya beri waktu 1 menit. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sekarang saya beri tugas mendiskusikan 2 masalah tadi atau pertanyaan tadi. Yang pertama, pengaruh iklim negara ASEAN terhadap bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang kedua, pengaruh keunggulan iklim ASEAN terhadap kehidupan manusia di bidang ekonomi sosial. Silahkan didiskusikan, ya. Silahkan. Saya beri waktu 2 menit. Nanti setiap kelompok silahkan mempresentasikan. Masih 1 menit lagi.
Setengah menit lagi. Terima kasih anak-anakku. Kalian waktu diskusi sudah habis. Sekarang kelompok 1 yang mempresentasikan dahulu. Kelompok 1 silahkan siapa yang mau mewakili. Mbak Trianti, ya coba PPT-nya silahkan dipresentasikan, dikeluarkan. Ya bisa Mbak. Muncul, Pak. Gimana Mbak? Sudah muncul? Belum? Bentar. Tidak bisa Mbak? Mbak? Bentar, Pak. Langsung dibaca aja ya, Pak. Oke, kalau tidak bisa ditampilkan, silahkan Mbak Trianti dibacakan saja. Pengaruh iklim negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. 1. Iklim dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat ASEAN. Karena ASEAN berada di jalur khatulistiwa, maka wilayah ini beriklim tropis. Memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan bertani, bercocok tanam. Alasannya karena terdapat sinar matahari yang cukup, suhu yang tidak terlalu panas, kelembapan tinggi ini mempermudah tanaman untuk tumbuh. 2. Pengaruh iklim terhadap pola perubahan pendapatan masyarakat dari kegiatan peristiwa studi khusus petani Pangandaran. Terima kasih Mbak Trianti yang sudah mewakili kelompok 1. Sekarang silahkan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Diwakili oleh siapa ini? Mbak Aliana. Silahkan Mbak Aliana. Dimunculkan PPT-nya. Ya, sudah kelihatan Mbak, silahkan. Kelompok 2, pengaruh iklim negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya. 1. Bagi petani, ekonomis pertaniannya akan menyebabkan alih fungsi lahan dan bergantinya corak produksi. Bagi nelayan, tidak melaut berarti tidak makan, seiring meningkatnya intensitas badai. 3. Budaya yang lahir akibat interaksi manusia dengan alam akan tercabut, seperti contoh masyarakat yang tercabut dari peradabannya akibat daerah mereka tenggelam. 4. Daerah-daerah tertentu menjadi padat dan sesak karena terjadi arus pengungsian. Terima kasih Mbak Aliana yang sudah mempresentasikan mewakili kelompok 2. Sekarang silahkan kelompok 3. Siapa yang mewakili? Mbak Aliana, silahkan di stop share dulu PPT-nya. Ya, sekarang siapa kelompok 3 yang mau mewakili? Kelompok 3 yang mewakili siapa? Saya, Pak. Ya, silahkan.
Bisa Mbak Manu, siapa ini? Halo? Mbak Nurul. Coba ditayangkan Mbak Nurul. Oh, sudah bisa Mbak? Bentar, tunggu. Sudah belum, Pak? Filenya Mbak, filenya. Nah, oke, sudah kelihatan itu Mbak. Dibesarkan. Ya, boleh. Langsung saja. Ayo Mbak, silakan dibaca presentasinya. Mungson tropis, keunggulan dari adanya iklim tropis adalah adanya hujan yang cukup atau curah hujan tidak terlalu besar. Suhunya normal atau tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dan adanya musim hujan dan Oke, Mbak Nurul terlempar. Sekarang silahkan dibaca Mas Egi. Mas Egi yang kelompok 3. Dibaca saja Mas Egi. Coba Mas. Pak, sinyalnya tadi hilang. Oh ya, terima kasih Mbak. Nggak apa-apa Mbak. Sekarang Mas Egi saja yang membacakan. Pengaruh keunggulan iklim ASEAN terhadap kehidupan manusia di bidang ekonomi. ASEAN memiliki iklim muson tropis. Keunggulan dari adanya iklim muson tropis adalah adanya hujan yang cukup atau curah hujan tidak terlalu besar, kondisi suhunya normal atau tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, dan adanya musim hujan dan kemarau. Kondisi ini akan menyebabkan manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi sepanjang tahun. Contoh, petani dapat melakukan produksi dengan menanam padi sepanjang tahun. Padi yang dihasilkan petani akan dikirim menjadi beras dan akan didistribusikan oleh distributor kepada konsumen untuk dikonsumsi. Contoh lain, pedagang dapat berdagang sepanjang tahun. Dokter dapat melakukan pekerjaannya sesuai sebagai dokter sepanjang tahun. Di bidang sosial budaya, iklim berpengaruh terhadap pola berpakaian dan bentuk rumah. Di daerah tropis, pola berpakaian disebut daerah gurun dingin. Bentuk rumah di daerah dingin dengan atap rumah dicat. Terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah mempresentasikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tadi saya mendengar tentang kebudayaan yang hilang karena daerahnya tenggelam. Itu merupakan daerah Tuvalu. Tuvalu itu negara kecil yang ada di timur Papua Nugini di daerah Samudra Pasifik. Di sana kebudayaannya hilang karena daerahnya tenggelam. Kemudian daerahnya itu cuma paling tinggi 5 meter di atas permukaan air laut. Nah, mereka sekarang sudah pada pindah ke daerah lain sehingga kebudayaan di daerah situ hilang. Kemudian penduduk mereka membuat kebudayaan lain di tempat lain. Itu ya, Tuvalu di daerah Samudra Pasifik. Anak-anak sekalian, setelah memperhatikan presentasi hasil dari diskusi antar kelompok, bandingkanlah hasil diskusi kalian dengan hasil diskusi kelompok yang lain. Diskusikanlah kembali, boleh kalian saling bertanya antar kelompok. Setelah itu, anak-anak semua silahkan membuat kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Saya beri waktu 2 menit, silahkan membuat kesimpulan.
1 menit lagi. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini saya ingin mendapatkan kesimpulan yang sudah kalian buat. Saya tunjuk Mas Dama, ada tidak ya nih? Mas Dama, silahkan bacakan kesimpulan yang sudah kalian buat pembelajaran kali ini. Silahkan Mas. Ada Pak, sekejap. Ya. Kesimpulan. Ya. Kesimpulan materi pembelajaran 1. Iklim negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Iklim dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat ASEAN. Karena ASEAN beda di jalur khatulistiwa, maka wilayah di beriklim tropis mudah masyarakat untuk melakukan kegiatan bertani, bercocok tanam. Alasannya karena terdapat sinar matahari yang cukup, suhu udara yang tidak terlalu panas, kelembaban tinggi. Ini mempermudahi tanaman untuk tumbuh. Ya. Lanjut. Sosial dan budaya. Bagi petani, tidak ekonomisnya pertanian akan menyebabkan alih fungsi lahan dan pergantian corak produksi. Budaya yang lahir akibat interaksi manusia dengan alam akan tercabut, seperti contoh masyarakat yang tercabut dari peradabannya akibat daerah mereka tenggelam. 2. Pengaruh keunggulan iklim ASEAN terhadap kehidupan manusia di bidang ekonomi. ASEAN memiliki iklim monsoon tropis. Keunggulan dari adanya iklim monsoon tropis adalah adanya hujan yang cukup, curah hujan tidak terlalu besar, kondisi suhu normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Adanya musim hujan dan kemarau. Kondisi ini akan menyebabkan manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi sepanjang tahun. Contoh, petani dapat melakukan produksi dengan menanam padi sepanjang tahun. Padi yang dihasilkan petani akan digiling menjadi beras dan akan diindustri oleh distributor kepada konsumen untuk dikonsumsi. Contoh lain, pedagang dapat berdagang sepanjang tahun. Dokter dapat melakukan pekerjaannya sebagai dokter sepanjang tahun. Sosial budaya. Iklim berpengaruh terhadap pola berpakaian dan bentuk rumah. Di daerah tropis pola berpakaian berbeda dengan daerah gurun. Di gurun, bentuk rumah di daerah dingin dengan atap rumah dicat hitam agar dapat menyerap panas.
Terima kasih Mas Dama yang sudah membuat kesimpulan pembelajaran kali ini. Salah satunya sosial budaya tadi yang disebutkan oleh Mas Dama adalah bentuk rumah di daerah dingin, atapnya itu dicat warna hitam. Tujuannya untuk apa? Untuk menyerap panas dari sinar matahari. Sehingga di dalam rumah akan terasa hangat. Karena di daerah-daerah Eropa itu kan suhunya bisa 10 derajat Celcius, bahkan di daerah kutub, hampir kutub itu ada yang titik beku atau 0 derajat Celcius. Beri tepuk tangan kepada kita semua yang sudah berdiskusi, kemudian menyampaikan kesimpulan. Silakan, tepuk tangan. Terima kasih anak-anak. Menurut kalian pembelajaran mana yang paling menarik? Pada saat diskusi, Pak, kita jadi lebih paham materi, menambah wawasan dengan membandingkan hasil diskusi kelompok lain. Terima kasih Mbak Rahayu. Apakah ada yang belum dipahami pembelajaran kali ini? Tidak, Pak. Terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari materi yang pertama, persamaan dan perbedaan negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, kerjasama antara negara-negara ASEAN, anggota ASEAN. Silahkan kalian mencari link di Google, kemudian dibaca. Kemudian pada pembelajaran kali ini, Pak Taufik sudah membagikan LKPD atau tugas yang saya kirim di grup WA. Kemudian kerjakan di Google Form dan kirim jawabannya segera. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur bahwa kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di negara anggota ASEAN yang cuacanya tropis, yang mempunyai 2 iklim, sehingga kita kapanpun bisa keluar rumah untuk berlibur, walaupun sekarang baru PPKM ya, di stop dulu jalan-jalannya. Anak-anak sekalian, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca surat An-Nas. Silahkan Mas Dama dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.